Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Nurholis SSI. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Lebih lanjut kita akan memahami dulu dalam proses pencernaan makanan yang terdiri dari proses pencernaan secara mekanik, dan yang kedua adalah proses pencernaan makanan secara kimiawi. Apa pembedanya? Jika pencernaan secara mekanik adalah ini proses pengubahan makanan dari bentuk yang besar yang masuk ke dalam mulut kita, kemudian dirubah ke dalam bentuk yang lebih kecil, nantinya akan ditelan ke dalam, masuk ke dalam kerongkongan. Kemudian proses pencernaan secara kimiawi, proses pengubahan makanan yang jadi kompleks menjadi zat dari yang sederhana, kemudian dengan bantuan enzim. Selanjutnya adalah sistem pencernaan manusia. Alur sistem pencernaan manusia yang pertama masuk ke dalam mulut kita, kemudian masuk ke dalam kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Kelenjar pencernaan terdiri dari kelenjar ludah dan kelenjar pankreas. Nah, tadi kita mulai sistem pencernaan itu adalah dari mulut. Nah, di dalam mulut tentunya ada gigi yang memiliki fungsi untuk menghancurkan makanan dari yang besar menjadi makanan yang kecil. Ya, ini adalah bagian-bagian dari gigi yang kita miliki bersama. Ada puncak gigi ataupun mahkota, kemudian ada leher gigi, akar gigi, email, tulang gigi maupun pulpa ataupun sumsum gigi. Dalam sistem pencernaan manusia, nah ini gigi kita ya, ada gigi seri yang memiliki fungsi untuk memotong, kemudian ada gigi taring, kita biasa gunakan untuk merobek dan mengoyak makanan, kemudian ada gigi geraham depan dan gigi geraham belakang. Susunan gigi pada anak-anak ini dapat kita lihat di sini, 212, 212, keterangan di bawah. G itu gigi seri, T itu gigi taring, kemudian S adalah gigi seri. Nah, jika pada orang dewasa susunan giginya 3212, 2123 ya, atas dan di bawah. Nah, sama, S itu adalah gigi seri, T itu gigi taring, GD adalah geraham depan, dan GB adalah geraham belakang. Nah, setelah kita berbicara gigi, kita akan membahas tentang lidah. Apa sih fungsi lidah? Lidah memiliki fungsi sebagai alat pengecap rasa, kemudian juga untuk membolak-balikan makanan, kemudian membantu dalam proses mendorong makanan masuk ke dalam kerongkongan. Lidah memiliki ataupun menghasilkan kelenjar ludah ataupun saliva yang memiliki fungsi untuk membantu proses penelanan makanan. Ada 3 macam kelenjar ludah yang ada dalam rongga mulut kita. Yang pertama adalah kelenjar parotis. Ya, ini ada di bawah telinga, kemudian ludah berbentuk cair. Kemudian ada kelenjar submandibularis di bawah rahang, getah yang mengandung air dan lendir. Kemudian ada kelenjar sublingualis di bawah lidah, getah yang mengandung air dan lendir. Selanjutnya, tentunya dalam proses pencernaan secara kimiawi tadi kita jelaskan bahwa ada bantuan enzim. Di dalam lidah juga terdapat enzim tialin ataupun enzim amilase yang memiliki fungsi untuk mengubah karbohidrat ataupun amilum ataupun zat tepung menjadi gula sederhana ataupun maltosa. Dalam lidah kemudian makanan akan terdorong ke dalam kerongkongan ataupun esofagus. Nah, ini susunan dari esofagus adalah tersusun atas otot polos panjang kurang lebih sekitar 20 cm, terjadi gerakan menelan yang biasa kita sebut adalah gerak peristaltik ya, atau naik turunnya untuk makanan bisa masuk ke dalam kerongkongan kita. Di esofagus makanan tidak mengalami pencernaan. Di depan kerongkongan terdapat saluran pernapasan yang disebut dengan trakea ataupun tenggorokan. Pada saat kita menelan makanan, ada tulang rawan pada tenggorokan yang dinamakan epiglotis. Kemudian lambung disebut juga adalah perut besar ataupun kantong besar.
terletak dalam tubuh kita. Dalam perut ini sebelah kiri atas rongga perut, di bawah rongga dada ataupun diafragma. Lambung memiliki 3 bagian, ada bagian atas endokardia, kemudian bagian tengah fundus, dan bagian bawah adalah pilorus. Nah, di dalam lambung ini terjadi 2 proses pencernaan, secara mekanik dan secara kimiawi. Cara kimiawi adalah dibantu dengan menggunakan enzim. Ini adalah enzim pepsin yang berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Kemudian renin mengumpulkan protein susu ataupun kasein. Kemudian adalah HCl, getah lambung yang membunuh kuman yang terdapat pada makanan. Kemudian dari lambung, makanan setelah diproses masuk ke dalam usus halus. Ciri-ciri usus halus ini berukuran sekitar 6,5 meter, muara dari getah pankreas dan saluran empedu. Kemudian juga terdiri dari 3 bagian, ada usus 12 dari duodenum, usus kosong jejunum, dan usus penyerap ilium. Nah, usus 12 jari atau duodenum ini adalah tempat bermuaranya saluran empedu dan saluran pankreas. Kemudian saluran empedu mengalirkan cairan empedu yang dihasilkan di hati. Fungsi empedu adalah mempromosikan makanan sehingga lemak mudah untuk dicerna. Kemudian adalah usus kosong, dihasilkan enzim yang sama dengan enzim yang dihasilkan pankreas. Kemudian jenis enzim terdiri dari ada amilase yang ada di dalam usus kosong, memiliki fungsi dalam mengurai zat tepung menjadi glukosa atau zat gula. Kemudian lipase mengurai lemak menjadi asam lemak dan gliserol atau gula otot. Kemudian ada tripsin adalah menguraikan protein menjadi asam amino. Kemudian adalah usus penyerap. Makanan yang telah menjadi sari-sari makanan akan diserap. Glukosa sebagian disimpan dalam hati dan dalam bentuk glikogen atau gula otot. Kemudian sebagian makanan yang diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Asam lemak dan gliserol diangkut melalui pembuluh limfa ataupun getah bening yang ada di daerah usus. Permukaan ilium terlipat-lipat disebut dengan jonjot usus atau villi. Kemudian usus besar, makanan yang tidak dapat dicerna di usus halus bersama lendir akan menuju ke dalam usus besar menjadi feses. Di dalam usus besar terdapat bakteri yang ini memiliki fungsi ya. Setiap manusia terdapat bakteri ini yang memiliki fungsi untuk membantu proses pembusukan makanan yang ada dalam usus kita dan juga menghasilkan vitamin K. Nah, isi usus besar terdiri dari bagian yang naik mulai dari usus buntu, ini appendix, bagian mendatar, kemudian bagian menurun dan berakhir di anus. Gangguan yang sering terjadi pada sistem pencernaan ada beberapa yang coba kita rangkum di sini adalah penyakit gondong atau parotitis. Ini adalah infeksi pada kelenjar gondong atau parotid. Ya, kemudian adalah radang dinding lambung atau ulkus. Kenapa terjadi? Karena produksi getah lambung yang tinggi. Kemudian salah cerna, gangguan lambung karena makanan terlalu banyak. Kemudian kolik, nyeri lambung karena makanan yang merangsang. Radang usus buntu atau appendiktis, ini adalah infeksi usus buntu karena makanan yang masuk usus buntu dan tidak dapat keluar kembali. Selanjutnya ada sembelit atau konstipasi, ini ada penyerapan air yang banyak pada usus besar sehingga feses menjadi keras. Nah, makanan yang banyak mengandung serat merupakan salah satu cara untuk menghindari konstipasi atau sembelit itu. Kemudian adalah diare, adalah penyerapan pada usus lambat disebabkan oleh infeksi kuman. Ya, ini sering terjadi pada anak-anak maupun orang-orang dewasa. Nah, ini adalah materi yang sudah dijelaskan tadi terkait tentang sistem pencernaan pada manusia dari dalam proses pencernaan, kemudian organ-organ yang membantu dalam proses pencernaan. Demikian materi pada hari ini, mudah-mudahan ini bermanfaat dan dapat diambil pelajaran serta
dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.